Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN di seluruh Indonesia, saya Sri Wulandari. Saya dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe yang akan memandu acara kita hari ini, di mana hari ini adalah episode perdana kita di acara podcast Lensa JKN. Dalam episode perdana ini, kita akan membahas konsep dasar mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan, dan Kartu Indonesia Sehat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di studio kita saat ini sudah hadir Ibu Maulina Utajulu, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan, Kantor Cabang Kabanjahe. Oke, kita sapa dulu. Apa kabar nih Ibu Uli hari ini? Hari ini kabarnya luar biasa. Luar biasa ya Bu Uli hari ini. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama ya Bu menjabat sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan di KC Kabanjahe? Oh iya, kebetulan kita di sini baru menjabat sebagai Kepala Bagian Mutu Kepesertaan di Cabang Kabanja ini hampir 6 bulan. Sebelumnya saya dari kantor Sabang Muhammad Siantar. Oh, baru 6 bulan ya Bu di KC Kabanjahe ya. Berarti kurang lebih setengah tahun di KC Kabanjahe. Kalau menjabat sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan itu kira-kira udah berapa lama Bu? Saya menjabat sebagai Kepala Bagian untuk Layanan Kepesertaan itu karena kan udah berubah struktur organisasi ya, belumnya kan begitu ya. Sudah hampir dari 2013 ke 2024 berapa tahun ya? 11 tahun ya, lebih kurang ya Bu. 11 tahun, wah luar biasa ya Bu. Oke Bu, kembali ke topik kita pada siang hari ini, yaitu kita akan membahas perbedaan mendasar antara JKN, kemudian BPJS Kesehatan, dan Kartu Indonesia Sehat. Pada umumnya, masyarakat kita nih Bu, masih beranggapan bahwa KIS itu adalah jaminan kesehatan gratis. KIS itu adalah jaminan kesehatan gratis. Ini parah nih. Kan gratis. Jadi kalau setiap berobat menggunakan KIS itu gratis. Ini gimana Bu penjelasannya? Eh, Benar. Sebenarnya setiap kita sosialisasi ke lapangan gitu ya, banyak tanggapan yang beredar di masyarakat bahwasanya kalau mereka memegang kartu KIS yang gratis gitu ya, memang itu yang selalu kami uruskan ke lapangan untuk lawan yang tahu. Jadi gini, eh, sama dengan itu juga peserta BPJS Kesehatan dengan peserta DKN kadang-kadang itu tidak bisa dibedakan sama masyarakat umumnya kan begitu ya. Harusnya kan peserta JKN bukan peserta BPJS Kesehatan kan begitu ya. Jadi apa itu JKN kan begitu ya. JK itulah Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu berupa perlindungan dalam hal masyarakat memperoleh layanan kesehatan bagi masyarakat atau yang membayarnya atau dibantu oleh pemerintah kan begitu ya. JKN itu yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan BPJS Kesehatan itulah badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program JKN tersebut yang dibentuk TIT tanggal 1 Januari 2014. Jadi BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan program JKN ini. Pesertanya peserta JKN. Kartunya Kartu Indonesia Sehat. Jadi, kartu KIS ini berlaku untuk seluruh segmen peserta, seluruh kelompok peserta, apakah dia yang pegawai, yang berbayar, yang mandiri, kan gitu ya Kak. Kemudian yang gratis juga sebenarnya kartu KIS. Itu kira-kira. Oh gitu ya Bu. Berarti kalau dapat saya simpulkan, JKN ini adalah programnya. Kemudian BPJS Kesehatan ini adalah badan yang menyelenggarakan. Kemudian Kartu Indonesia Sehat itu sendiri adalah identitas dari peserta JKN. Ya benar. Lantas Bu, kalau di Indonesia ini kan ada yang dua ya namanya BPJS ya. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Kalau perbedaan mendasar antara dua BPJS ini kira-kira apa ya, Fian? Iya benar. BPJS itu kadang-kadang ya di masyarakat itu
Kalau dibilang BPJS seolah-olah BPJS Kesehatan kan gitu ya. Sebenarnya BPJS ada dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan itu fokusnya khusus untuk mengelola kesehatannya saja untuk mendapat program JKN tersebut. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan itu dia fokus untuk mengelola tunjangan hari tua, hari kematian, dan juga kata kerja bagi yang bekerja. Itu dia bedanya. Jadi nggak sama. Memang dia satu badan di bawah naungan DJSN, tapi dia berbeda direksi juga ya, nggak sama soalnya kan begitu ya. Oh, beda berarti ya, Bu. Kalau Beda. dia BPJS Kesehatan, dia khusus mengurus tentang jaminan kesehatan ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu berarti dia mengurus jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun ya. Baik, kalau begitu lantas siapa saja, Bu, yang berhak menjadi peserta di dalam BPJS Kesehatan ini? Oh, jadi untuk yang menjadi peserta JKN ini adalah sesuai dengan undang-undang, seluruh warga negara Indonesia wajib terdaftar sebagai peserta JKN. Jadi wajib, termasuk warga negara asing yang tinggal minimal di Indonesia. Dia wajib terdaftar menjadi peserta JKN. Berarti dengan kata lain, kalau seluruh warga negara Indonesia harus menjadi peserta JKN. Tentunya pasti dia berbeda-beda segmen ya, Bu ya. Nggak semua penerima bantuan iuran ya. Berarti ada berapa segmen kira-kira, Bu? Sebenarnya peserta itu dibedakan dengan dua kelompok. Yang pertama peserta PBI. Apa itu PBI? Penerima bantuan iuran. Yang kedua adalah peserta non PBI. Jadi kalau dia PBI itu adalah seperti dulu namanya Jamkesmas, Jamketda gitu ya. Nah, kalau namanya peserta PDIDK atau peserta PPO Pemda, atau di mana yang iurannya dibiayai oleh pemerintah, dibantu oleh pemerintah daerah maupun pusat. Sedangkan yang untuk non PBI tadi itu dia seperti PPU, pekerja penerima upah. Orang yang bekerja terima upah setiap bulannya seperti PNS, TNI Polri, anggota dewan, perangkat desa, pegawai swasta gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah peserta pekerja bukan penerima upah atau yang namanya dibilang peserta mandiri yang mampu membayar iuran secara mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah peserta BP, bukan pekerja tapi dia terima pensiun seperti pensiun PNS, pensiun swasta, dan pensiun TNI Polri. Penting kelompok dan badan peserta JKN kita. Berarti memang sangat beragam ya jenis kepesertaannya. Kemudian saya pernah mendengar kalau di dalam program jaminan kesehatan nasional ini ada yang namanya asas gotong royong, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Prinsip gotong royong itu gimana konsepnya? Kan begini, di Indonesia itu kan terkenal dengan prinsip gotong royong ya. Gotong royong sama-sama ambil sampah kan tiga dulu ya. Jadi juga itu terkait di program JKN ini. Jadi artinya apa arti gotong royong? Gotong royong itu adalah yang sehat menolong yang sakit, yang kaya menolong yang miskin. Artinya iurannya selama ini yang bertolak untuk berkontribusi membantu orang-orang yang sakit. Jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya ilustrasinya seperti ini kira-kira. Kalau dihitung-hitung satu pasien operasi jantung itu membutuhkan hampir 110 juta rupiah ya kan untuk biaya satu operasi jantung. Itu dibiayai oleh 3.000 lebih peserta mandiri 3 yang sehat. Masih mandiri yang 3 ya. Jadi berarti kan ada kesenjangan antara yang sehat dengan yang sakit. Itulah arti dari gotong royong itu. Wah, luar biasa sekali ya, Sobat JKN. Kalau kita dengar tadi dari Bu Uli, bahwasanya untuk satu operasi jantung itu 130 juta, dan itu bisa kita biayai dari seluruh iuran peserta mandiri ya, Bu ya. Wah, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti program JKN ini dapat terus berlangsung ya. Dan kita harapkan supaya seluruh masyarakat Indonesia tetap terjaga kesehatannya, tapi kan juga bagi yang ternyata JKN kita selama ini jangan pakai kaki, jadi artinya PR sekarang menjaga pola hidup supaya hidup sehat.
Kan gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya Sobat JKN ya. Kemudian boleh sedikit Bu dijelaskan bagaimana sih alur pelayanan kesehatan jika kita sudah menjadi peserta JKN Bu? Jadi alur pelayanan kesehatan itu adalah ketika sudah terdaftar menjadi peserta JKN, ya kan, dia harus menentukan paskes tingkat pertamanya. Apa itu paskes pertama? Paskes tingkat pertama itu seperti puskesmas, keluarga maupun klinik yang ada berkaitan dengan kita. Kemudian, ketika misalnya ada indikasi mau berobat, dia wajib mengunjungi paskes tingkat tersebut. Kemudian, ketika misalnya dibutuhkan penanganan dari paskes tersebut, maka paskes tersebut akan merujuk ke rumah sakit yang terdekat. Kira-kira begitu. Jadi, istilahnya program ini mengalami sistem usaha berjenjang dan ganas berkelanjutan, kira-kira begitu dia. Kecuali emergensi